Oke, ya semoga dengan inner child ini ya bukan menambah luka atau jadi akhirnya, tapi poinnya jadi mengerti ya. Jangan lagi bilang sama pasangan kamu tuh aneh ya, tapi kamu tuh punya luka deh ya. Jadi kita kalau kamu aneh itu kan kita nggak bisa apa-apa kalau sama orang aneh itu. Tapi kalau kamu luka, aku mau tolong kamu supaya nggak terluka. Karena kalau kamu luka, justru biasanya aku yang sering memecat luka itu, jadi tambah berdarah ya. Jadi intinya Anda ngerti tadi ya, saya ulangi lagi mungkin buat Anda yang tadi terlambat hadir. Yang pertama, setiap kita ini punya luka ya. Luka inilah yang menyebabkan kadang-kadang masalah-masalah kecil itu membuat kita bereaksinya berlebihan. Nah ini yang seringkali kita tidak pahami, dan kita juga biasanya menyesal. Kenapa ya, aku anak begini kok bisa marahnya meledak sekali. Ternyata itu kembali kepada inner child kita waktu dulu ya, yang belum dipulihkan. Yang kedua adalah ya, inner child ini bukan berarti orang lain itu jahat sama kita. Seringkali tidak ada kejadian pun kita bisa mengalami luka karena persepsi kita ya, karena asumsi kita terhadap satu kejadian itu kita bisa membuat terluka ya. Saya kasih tambahan lagi, ini tema inner child itu mestinya seharian tuh full ngebahas itu, jadi lengkap ya. Ada suami istri ya, satu hari istrinya bilang gini sama si suaminya tuh, "Ah, koko kamu tuh hebat ya, usahanya maju loh, dia baru buka cabang lagi tuh kemarin ini." Nah terus si suaminya, kira-kira kalau Anda jadi suaminya, istri ngomong gitu gimana? Hah? Tersinggung. Punya luka, marah sekali. Apa maksudnya kamu ngomong-ngomong koko saya? Biasa aja itu kayak gitu, mah mana sukses bagus di mana? Loh kamu kenapa sih? Setiap kali aku muji koko kamu kok marah sekali? Kamu kan benci sekali ya sama koko kamu ya? Padahal koko kamu tuh baik sekali loh sama kita ini, sangat perhatian. Kenapa? Gak tahu, pokoknya aku gak suka nih sama koko itu. Nah itu ya. Nah ini kan sesuatu yang aneh, balik lagi. Jadi apa lukanya si suami ini waktu kecil? Nah, saya tanya ya, waktu kecil kokonya itu jahat enggak sama dia atau gimana? Enggak, baik. Sampai akhirnya dia cerita waktu kecil itu dia tuh sakit-sakitan. Ya, jadi mamahnya itu kalau ngajak pergi kemana-mana, yang diajak kokonya. Karena dia kalau diajak keluar sama mamanya pasti pulangnya sakit. Jadi mamanya bilang, "Mama gak ajak kamu, karena kamu kalau mama ajak tuh pasti pulangnya sakit, kasihan. Jadi mama ajak koko, bukan berarti mama gak sayang sama kamu." Betul gak mamanya tuh punya riset? Betul. Ya logikanya benar. Tapi namanya anak tuh gak akan mengerti. Yang anak tuh nggak terlalu banyak, jangan terlalu anak tuh banyak dikasih pengertian kata-kata, karena mereka lebih banyak merasakan. Ya, jadi si anak ini merasa gara-gara koko aku jadi nggak pernah diajak sama mama. Itu yang dia rasakan. Yang kedua, dalam pertemuan keluarga, gereja, teman, semua orang tuh muji kokonya, wah hebat ya, dia gambarnya bagus sekali, kreatif sekali ini, selalu muji. Nah si adiknya ini gak pernah dipuji, tapi gak pernah dihina juga. Tapi si adiknya merasa apa? Semua orang perhatiannya sama si koko. Jadi gara-gara dia tuh aku gak dapat perhatian. Ngerti gak? Dia terluka sama siapa? Kokonya. Kokonya salah gak? Kokonya melakukan sesuatu gak? Enggak. Jadi luka itu bisa saja terjadi karena asumsi yang salah dari kita waktu kecil terhadap sesuatu atau seseorang. Ya kayak gitu. Jadi kayak tadi yang duit, pokoknya kalau udah bicara duit itu pasti problem, pasti konflik. Nah, itu kan mindset yang salah, persepsi. Jadi terluka dengan kata-kata uang itu. Ya oke, kita akan lanjutkan ya. Merawat keluarga, kesehatan keluarga. Tadi kita udah bicara, zaman sekarang tuh ya, orang itu mulai sadar bahwa tubuhnya sehat, uangnya banyak, waktunya available, tapi mentalnya nggak tahu. Ya, anak-anak zaman sekarang ya tantangannya justru mental, bukan otak. Anak sekarang tuh jauh lebih pintar daripada kita dulu, betul nggak? Setuju nggak anak sekarang lebih pintar? Kenapa lebih pintar?
Gizinya lebih banyak. Dulu kita makannya apa? Sekarang vitamin A, B, C semuanya ada. Ya. Nah, jadi kita belajar ya, mengapa kesehatan mental semakin penting sekarang ini. Ya, yang pertama memang dunia itu makin kompetitif, makin sulit. Zaman dulu tuh kerja lebih gampang, beli rumah, beli apa juga lebih mudah. Ya, padahal orang tua kita nggak sekolah tinggi-tinggi, tapi bisa beli apa-apa. Zaman sekarang coba kalau suami istri nggak kerja, ya ini di Indonesia beli rumah tuh udah susah. Ya, nah sehingga kalau kita lihat ya, masalah kesehatan mental ini menjadi masalah yang penting sekali. Ya, emosi atau perasaan apa coba yang Anda sering alami dalam waktu 1-3 bulan terakhir? Bisa nggak Anda pikirin? Ya, paling sering ngalamin emosi apa? Ya? Marah, sedih, cemas, khawatir, apa lagi? Stres. Ya. Nah, biasanya Anda gimana ngatasin masalah-masalah ini? Anda nggak tahu. Ya, biasanya kalau kita mengatasi masalah ini, either kita kubur, atau kita anggap angin lalu, atau kita meledak-ledak keluar. Semua orang kita semprot. Ya, itu yang terjadi. Emosi itu apa sih? Dalam konteks gereja, ya. Emosi yang paling ditekankan adalah bersyukur, ya, berbahagia, happy, benar nggak? Kalau takut boleh, bagus nggak? Kalau cemas bagus nggak? Nggak bagus, itu nggak? Ya. Kalau marah bagus nggak? Enggak. Nah ini yang sesat. Saya tanya sekarang, emosi itu siapa yang menciptakan? Hah? Tuhan. Tuhan tuh nggak bilang loh emosi yang bagus tuh adalah bersukacita, bergembira. Nah, kita perlu belajar. Emosi itu adalah satu reaksi, satu respon, satu tanggapan otomatis terhadap suatu peristiwa yang spesifik yang terjadi di setiap kejadian kita. Ini intinya. Jadi kata ininya adalah satu otomatis. Jadi nggak bisa bilang kamu jangan sedih, kamu jangan takut, kamu jangan cemas. Nggak bisa. Karena di sini dikatakan emosi itu reaksi yang otomatis. Kalau saya kehilangan orang yang dicintai, otomatis sedih, otomatis kehilangan. Kalau saya tiba-tiba di tengah jalan ketemu harimau atau ketemu orang yang nodong, pasti emosinya apa? Takut. Nggak bisa bilang dihilangkan. Ini sesuatu yang otomatis. Karena dengan punya emosi ini, ya, ada dorongan untuk bertindak. Kalau Anda nggak dikasih emosi takut nyebrang jalan, bisa di Indonesia di sini malah. Yang di Indonesia kalau nyebrang nggak punya rasa emosi takut, gimana? Nyelonyong aja, sebodoh, tabrak. Kalau Anda diperlakukan tidak adil sama orang lain, reaksinya apa? Marah. Marah itu is okay. Saya kalau nggak boleh marah, diperlakukan seenaknya sama orang lain, ya udah nggak boleh marah. Itu sakit mental makanya. Ya. Jadi kita lihat di sini ya bahwa sebenarnya emosi itu anugerah Tuhan yang indah. Tolong garis bawah, ya. Dan anugerah Tuhan yang indah itu bukan cuma emosi positif, emosi negatif juga sama. Orang yang sedih, orang yang kehilangan, tidak nangis, tidak berduka, pasti bermasalah. Setuju? Ya, itu yang disebut dengan psikosomatis. Yang kedua, emosi positif dan emosi negatif itu satu paket. Ya, jadi jangan mikir bahwa yang positif itu bagus, yang negatif itu adalah jelek. Kemarin COVID ya, Anda waktu dites COVID misalnya, positif, bagus nggak? Sedih atau senang? Negatif kan, meskipun hasilnya positif. Tapi kalau dites COVID negatif, happy kan? Nah ini juga sama. Mindset kita kalau positif itu selalu baik, nggak selalu.
Ya, jadi dalam hal ini baik positif maupun negatif, karena ini anugerah Tuhan, emosi itu, maka ini adalah sesuatu yang baik, muncul secara alamiah, spontan, otomatis. Ya, jadi semua emosi adalah valid. Semua emosi tujuannya baik, makanya Tuhan berikan. Banyak ya kita dulu dari kecil ya, anak laki-laki nggak boleh nangis loh, itu lemah, itu banci. Itu dari mana? Ya, nangis itu adalah sesuatu yang sangat normal sekali. Makanya kenapa di Alkitab disebut Jesus wept, Yesus nangis. Artinya apa? Supaya kita tahu bahwa nangis itu tuh oke. Nah, zaman sekarang seringkali kita terlalu ya memfokuskan kepada emosi positif, sehingga nangis, khawatir itu tuh nggak benar. Ya, kalau kita khawatir dianggapnya nggak beriman. Kalau kita cemas nggak berpengharapan. Kalau kita marah dosa. Nah, ini ajaran sesat. Ya, itu ya seperti tadi kata istri saya. Kalau kita merasakan sesuatu yang emosi itu, rasakan. Aku takut, aku cemas, aku khawatir, ini gimana? Baru setelah Anda rasakan, baru Anda berdoa, Tuhan, aku takut Tuhan, tolong berikan aku kekuatan. Itu baru proses yang benar. Ya, tadi menstabilkan emosi itu kayak gitu kira-kira. Jangan ditahan, jangan dikubur, tapi dialirkan, keluarkan dulu. Tanpa mengalami emosi negatif, kita tidak akan pernah menghargai emosi yang positif. Coba bayangkan Anda tidak diberikan emosi negatif, Anda tidak akan hidup tuh kayak apa? Plain aja, betul. Kayak papan tulis putih begini kosong. Tapi kalau ada positif, ada negatif, hidup itu kayak satu colorful painting yang indah. Anda bisa menghargai sesuatu yang positif kalau Anda ngalamin yang negatif. Nah, disinilah Tuhan berikan sesuatu kepada kita. Tuhan pengen hidup kita ini nggak datar, tapi colorful. Ya. 6 jenis emosi. Nah, biasa emosi itu apa sih? How do you feel? Kadang-kadang orang juga bingung. Apa yang kamu rasakan sekarang ini? Nggak tahu ya, kok rasa nggak enak aja. Tapi dia nggak bisa mendefinisikan perasaannya apa tuh. Itu juga salah satu sesuatu yang tidak baik. Nggak tahu reaksinya. Ya, ada orang yang kayak tadi luka emosi yang pasif tadi ya. Itu biasanya nggak tahu perasaan apa. Dia dapat sesuatu yang istimewa, dapat lotre atau dapat berkat, biasa-biasa aja datang. Ada ketinggalan orang yang musibah, sedih gimana, biasa, datar begitu. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu tahu emosi itu apa saja. Ya, yang pertama adalah emosi itu bahagia, sukacita, kita tahu ini, ya. Kemudian selain sukacita, sedih. Dan sedih itu is okay, karena sedih menunjukkan kita kehilangan sesuatu. Happy menunjukkan kita menerima, mendapatkan sesuatu. Itu normal kan, benar nggak? Dalam hidup kan nggak mungkin kita dapetin sesuatu terus. Ada kali kita kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang. Di situ Tuhan bilang bersedihlah. Ya, di dalam kitab Roma dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, bersedihlah dengan orang yang menangis, dengan orang yang bersedih. Jangan ada ke rumah duka orang lagi bilang, jangan nangis, bersukacitalah sebab dia sudah bersama Yesus di surga. Astaga, itu bukan menolong, ya, itu Anda tidak empati sama sekali. Makanya saya katakan kalau Anda ke rumah duka itu jangan banyak ngomong. Karena nggak akan mempan, coba ya, menghibur orang lagi berduka ya, itu nggak perlu. Kehadiran Anda itu sudah cukup. Anda datang, Anda pegang tangannya, ya, itu is more than enough. Karena saat itu dia sudah tidak bisa mikir. Nggak perlu pakai kata-kata. Ini pasti kehendak Tuhan yang terbaik buat kamu. Kamu nggak ngerasain ya. Nah, banyak orang kan seperti itu, betul nggak? Pakai kata-kata rohani, semua ada waktunya. Emang dia nggak tahu, ya? Nah, nanti kalau udah 3 bulan, ya, udah baru kita mau kasih firman, kasih apa tuh masuk. Tapi jangan pada masa berduka tuh kita banyak ngomong, banyak
menghibur itu menunjukkan kita ini tidak empati sama dia. Dulu saya begitu ya. Yang ketiga adalah angry. Marah itu adalah sesuatu yang baik kalau dikelolanya dengan baik. Nah, kenapa kita tidak suka dengan marah? Karena kita mengenal marah itu cuma dua. Satu, diam, musuh. Kedua, teriak. Itu yang kita belajar dari orang tua, betul nggak? Atau dari sinetron Indonesia, coba lihat kalau marah itu ada nggak yang kebanyakannya meledak, marah, teriak, nadanya naik. Bapak Ibu kalau marah sama anak nadanya gimana? Tenang. Atau menenangkan diri. Nah, ini satu yang kita memang perlu belajar, ya. Jadi budaya kita tuh kalau marah tuh harus naik nada supaya berwibawa. Belajar, anaknya. Belajar, bisa nggak belajar? Ya, masih nggak nurut, tambah lagi naikin lagi. Itu pola yang kita belajar. Tapi kalau kita lihat budaya Barat, bukan saya bilang budaya Barat pasti lebih bagus ya, tapi dalam hal marah seperti ini, saya lihat bagus kan. Suami istri kalau marah, can we talk? Saya aku ngomong sama kamu. Jujur ya, aku ngerasa apa yang kamu lakukan itu sangat melukai aku. Bisa nggak tolong kamu jangan seperti itu? Itu marah nggak? Marah. Sama anak juga sama, ya. Anaknya panggil, ya. Son atau daughter, ya. I'm so sad by what you did. It's really hurt mommy and papi. Why did you lie to me? Can you explain to me? Itu marah yang sehat, yang disebut dengan expressive anger. Kalau yang tadi itu aggressive anger. Nah, kita tadi belajarnya cuma aggressive anger atau passive anger. Passive anger apa? Kalau marah udah nggak diajak ngomong lagi. Kamu marahnya? Enggak. Ya, makanya kita nggak suka dengan marah karena kita belum pernah belajar tentang marah yang sehat itu kayak gimana. Tapi kalau Anda belajar marah, itu bagus kalau Anda diperlakukan nggak adil, melihat ketidakadilan, melihat anak Anda, pasangan Anda berbuat yang tidak baik, perlu marah. Tapi marah yang mendidik, jangan marah yang menyakiti. Kuncinya di situ, ya. Surprise, kaget, ya. Kaget itu sesuatu yang datang tiba-tiba. Harus ada satu perasaan surprise itu, ya, atau scare, takut, normal takut itu, ya, atau disgusted, merasa jijik, merasa ini melihat sesuatu yang tidak baik. Nah, ini minimal ada 6, ya. Tapi kalau mau dijabarkan lagi, ya, sebenarnya itu banyak sekali lo marah itu, ya. Misalkan tadi happy itu bisa caring, bisa grateful, excited dan sebagainya, ya. Ini kita nggak bahas. Ini bagus, jadi Anda bisa browse lah emotion wheel, ya, seperti apa. By the way, materi yang saya bagikan ini nanti nggak apa-apa kalau Anda mau, ya, mungkin bisa minta ke panitia, bisa dikirimkan supaya lebih nerang, ya. Karena ini waktunya mepet, jadi saya agak cepat ngomongnya. Tapi sekali lagi bahwa Anda perlu mengenal emosi Anda. Banyak dari kita ini nggak tahu apa yang aku rasakan. Pokoknya nggak enak aja. Nah, ini yang akan juga sulit untuk kita bisa mengenal luka emosi tadi. Dulu waktu papa mama cerai, dulu waktu kamu dilecehkan, dulu waktu kamu dibully, waktu ini apa yang kamu rasakan? Apa ya? Karena kita nggak pernah benar-benar mempraktekkan tentang perasaan ini. Perasaan ini dianggapnya negatif. Semua harus pakai logika, semua harus pakai rasio, ya, dalam budaya kita ini. Oke, next ya. Mengapa emosi penting? Balik lagi karena emosi akan mempengaruhi pola pikir kita. Jelas. Emosi akan mempengaruhi apa yang kita katakan. Coba kalau Anda lagi emosinya happy, ya, kata-katanya itu kan menyenangkan. Tapi kalau lagi bete, lagi kesal, lagi marah, apapun yang kita katakan tuh nusuk orang. Ya. Emosi mempengaruhi keputusan, makanya jangan ambil keputusan kalau kita lagi benar-benar emosinya nggak stabil tadi. Ya, mempengaruhi perilaku, jelas, ya.
Anda misalnya pulang dari kantor, ya, di kantor banyak masalah, banyak problem, disalahin sama bos, kesel kan, marah. Tapi mana mungkin marah sama bos. Jadi begitu pulang, ya, istrinya nanya, gimana kata? Udah jangan tanya-tanya deh, pusing. Loh, istrinya kan bingung. Tiba-tiba dia dimarahin, ya, mamanya langsung gak terima dia. Terus anaknya, mami, ini aku ada udah kerjain sendiri sana. Ya, langsung anak yang dimarahin. Anak juga gak terima, ya, lihat kucingnya mendekat gitu. Jadi emosi akan mempengaruhi perilaku yang kadang-kadang gak reasonable. Ya, jadi pikiran dan perilaku kita, komunikasi dan relasi. Jadi banyak dalam pasutri kita bicara tentang komunikasi. Sebenarnya kalau kita mau memperbaiki komunikasi antar suami istri, orang tua anak, itu yang harus diperbaiki itu adalah di balik komunikasi itu ada emosi. Kalau emosinya nggak diperbaiki, kamu komunikasi harus lebih baik ya sama suami istri itu harus lebih. Kalau penuh kemarahan mana bisa. Tapi kalau udah emosinya diperbaiki, komunikasi udah pasti lebih baik. Nah, emosi yang diabaikan, dipendam, tidak dirasakan dan diekspresikan itu menyebabkan penyakit kronis, jantung, kanker dan sebagainya. Di sini ada dokter nggak? Banyak ya. Nah, para dokter mungkin bisa mengamati ya bahwa banyak sebenarnya tuh penyakit-penyakit yang ini tuh itu sebenarnya lebih banyak penyakit emosional. Ya, beberapa lama yang lalu saya mendapatkan satu artikel ya. Itu dari Amerika yang mengatakan bahwa penyakit breast cancer katanya ya itu mostly disebabkan karena dia punya kemarahan, kepahitan sama figur perempuan. Ini boleh dibuktikan benar atau enggak? Ya, jadi ada satu kejadian ya di Amerika, seorang istri pendeta yang menderita kanker udah stadium 4. Udah berbagai cara dilakukan ya, udah doa, puasa, semua tuh secara spiritual, fisikal udah. Nah, lalu orang ini saya lupa namanya ya, mungkin nanti kabar saya bagiin. Lalu dia mempelajari itu, jadi ada satu hubungan antara emosional dengan penyakit ini. Lalu dia tanya, ya kamu udah melakukan banyak hal pengobatan. Boleh nggak aku tanya satu hal? Ada nggak dalam hidup kamu tuh figur wanita yang kamu sebenarnya benci, yang kamu tuh benar-benar tuh punya kepahitan, mama kamu atau siapa? Ya nggak ada, ya. Tapi dulu waktu kecil aku memang sangat benci sekali sama kakak perempuannya. Baru dia sadar. Tapi udah lama sih, udah puluhan tahun udah nggak ada komunikasi, dia juga nggak tahu di mana. Boleh nggak? Coba kamu ketemu sama kakak kamu itu dan lepaskan pengakuan. Kayak nggak masuk akal ya, kayak nggak ada hubungannya. Tapi singkat cerita akhirnya si istri kebal itu dia lakukan itu, dia cari kakak perempuannya dan mereka melakukan rekonsiliasi. Dan ternyata akhirnya kanker sembuh. Nah ini nggak tahu ya, sekali lagi ini bukan doktrin atau, tapi saya melihat dalam pengalaman beberapa klien saya, banyak yang memang punya kepahitan itu biasanya berakhir ke sini. Kesehatan emosi berdampak terhadap kedewasaan rohani. Ada orang yang berpendapat, kalau kamu udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu udah benar-benar di dalam Tuhan, kamu tuh semua tuh sudah disembuhkan. Jadi nggak perlu lagi konseling tuh. Nggak perlu lagi belajar tentang emosi begitu. Nah ini sesuatu yang juga Anda perlu pertanyakan ya. Setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mengalami keselamatan, mengalami salvation dalam hal spiritual. Tapi luka-luka yang lama itu merupakan sesuatu yang harus tetap dipulihkan. Itu yang disebut dengan sanctification. Ya, kalau enggak, apakah orang yang sudah bertobat, sudah di dalam Tuhan, pendeta, nggak pernah berbuat dosa? Kan sudah ditebus? Enggak juga. Ya,
Jadi kalau istilah bisa disebut kedagingan dan sebagainya. Jadi kita juga tahu bahwa orang yang kesehatan emosinya itu berdampak ya terhadap kedewasaan rohani. Saya mengalami ya. Saya dulu terima Tuhan itu tahun 81 ya di ITB waktu saya kuliah. Satu hal aja yang saya masih ingat tuh ya, saya belajar tentang Allah itu baik. Bapa surgawi itu tuh sangat sayang. Saya tahu. Tapi kok kehidupan rohani saya kayak biasa-biasa aja gitu ya. Lalu kalau ada yang nanya, kamu percaya nggak Tuhan itu tuh baik? Percaya Pak. Tahu nggak bahwa Allah Bapa itu sangat sayang sama kamu? Percaya. Kamu ngerasainnya nggak? Enggak. Kita bisa tahu, kita bisa percaya, tapi belum tentu kita bisa merasakan. Karena emosi saya tidak pernah merasakan kasih sayang seorang Bapa di dunia. Jadi sulit sekali untuk bisa melihat, mengkaitkan antara kasih Bapa surgawi itu yang disebut baik itu kayak gimana tuh saya nggak tahu. Ya, jadi Anda boleh cek ya. Setiap orang yang tidak punya relasi dengan figur ayah atau bahkan buruk sekalipun, itu sebenarnya akan sulit untuk mengalami intimate relationship with God. Bisa aktivitasnya sih, bisa berdoa, saat teduh dan tapi apa dia pernah merasakannya? Ya, merasakan dengan mengetahui dua hal yang berbeda. Saya pernah ada satu anak ya, bukan satu anak, satu orang dewasa ya. Saya tanya, dulu waktu kamu masih kecil, kamu disayang nggak sama kamu? Saya tanyanya begini, kan dia kayaknya ada sesuatu problem dengan orang tuanya ya. Saya tanya, menurut kamu orang tua kamu tuh sayang nggak sama kamu? Terus anak itu bilang, ya, aku ini anak favorit, aku tuh anak kesayangan, kata saudara-saudaraku semua, aku ini anak emasnya papa mamaku. Maksudnya gimana ke anak emas itu? Ya pokoknya kalau aku minta apa saja pasti dikasih. Kalau saudaraku belum tentu dikasih. Ya. Kalau misalnya orang tuaku mau kemana, saudara-saudaraku mau kemana, boleh. Aku ini nggak boleh. Takut celaka, takut nanti ini, takut ini. Jadi sangat protektif. Ya. Pokoknya sangat menjaga sekali tentang diri. Nah pertanyaannya, jadi kamu tahu bahwa kamu anak favorit, kamu anak yang dikasihi sama orang tua. Kamu merasakan nggak bahwa orang tua kamu sayang sama kamu? Dia diam. Aku dari kecil nggak pernah merasa disayang. Aku dari kecil merasa dipingin. Aku dari kecil merasa dikontrol. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini jangan. Ya dalam hal itu. Nah jadi ini yang terjadi ya. Jadi seringkali kita melihat bahwa kedewasaan rohani itu bukan bicara tentang aktivitas. Bukan cuma bicara tentang knowledge, pengetahuan saja. Tapi ini bicara tentang emosi, bahwa saya sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan itu ada. Saya benar merasakan bahwa Tuhan itu baik dan bisa menolong saya. Itu sesuatu yang disebut dengan kedewasaan rohani. Not just knowing, but can feel it. Ya. Nah, jadi emosi itu harus diproses, diekspresikan keluar, ya kalau nggak akan numpuk terus, ya. Jika melebihi kapasitas akan meledak, meluber kemana-mana. Ini yang terjadi. Ya sekali lagi, emosi tidak boleh dikubur. Emosi yang tidak sehat bisa menjadi depresi, ya. Itu yang disebut dengan kenapa orang kalau sekarang bicara spiritual itu dikaitkan dengan emosional. Jadi kalau Anda punya penyakit, ya, sakit kepala, migrain, mah nggak sembuh-sembuh, alergi dan sebagainya, ya dicek semuanya ke dokter, ya ke lab semua, everything okay. Pasti itu masalahnya bukan masalah fisikal, tapi itu ada masalah emosional. Ya saya ada satu klien yang dia bilang ini, aku setiap pagi tuh badan sakit semuanya, sampai nggak bisa digerakin, ya. Dan tiap pagi tuh dia mengalami kesakitan seperti itu, bisa berjam-jam. Dia udah cek kemana-mana tuh, nggak ada masalah, nggak ada.
masalah secara fisik. Kalau korek-korek itu masalahnya adalah kecemasan. Dia punya satu kekhawatiran, kecemasan, ya, karena apa? Karena tadi masalah inner child-nya perfeksionis. Orang tuanya tuh sangat-sangat perfeksionis sekali. Lalu saya korek-korek tanya, ada pengalaman apa yang paling kamu ingat? Dia bilang gini, aku waktu kecil tuh ya, aku tuh pengen belajar kumon. Ya kumon tahu ya, di sini kayak matematika gitu loh, kursus matematika. Belajar kumon itu mahal, ya. Dan mamanya bilang, oke, kamu belajar kumon. Dia senang sekali belajar kumon. One day dia pulang sekolah tuh capek sekali, hujan. Aduh, dia merasa, aku benar-benar tuh kayaknya nggak bisa nih les kumon itu. Dia ngomong sama mamanya, Ma, boleh nggak aku hari ini bolos atau izin nggak les kumon? Capek sekali, badanku bener-bener tuh kayak. Mamanya, kamu tuh ya keterlaluan, itu udah mahal, biaya gini, nggak boleh, harus pergi, jangan males. Dimarahin habis-habisan. Nah itulah ya yang membuat dia itu selalu akhirnya sekarang tuh setiap kali bangun dan memikirin kerjaan itu badannya langsung sakit semua. Semakin dia sakit, semakin dia merasa tidak mampu, semakin cemas. Jadi kesakitan itu identik dengan kecemasan yang tergambarkan dalam pain itu. Jadi kan bisa dengan psychological pain, not really the pain. Ya, jadi selalu dia makan obat, anti tenas, semua nggak bisa menyembuhkan. Sampai saya bilang saya proses tentang kecemasan itu. Ya, terus udah gitu, ya dia kalau bisa main game gitu ya, itu hobi main game. Wah itu ketahuan sama papa dimarahin habis-habisan. Main game terus ya, padahal prestasi itu bagus. Ya tadi kata saya yang balik ya. Jadi anak itu butuh mengisi emosinya dengan apa? Play, bermain. Kalau kekurangan waktu bermain anak pasti problem. Ya, jangan semua diisi dengan intelektual aja. Yang tadi saya bilang les ini. Ya saya ngerti ya, mungkin kadang-kadang perlu, tapi mungkin juga overdosis. Ya karena itu yang tadi mulai ambisi dari orang tua pengen anaknya jadi hebat, jadi perform well di sekolahnya. Nanti gimana kalau gitu kan nggak bisa masuk ke universitas. Ketakutan orang tua ya akhirnya ditransferkan kepada anak dalam bentuk pressure. Ya jadi coba Anda evaluasi anak-anak punya nggak waktu just having fun. Nah memang zaman sekarang tuh fun anak tuh main game. Ya tapi orang tua alergi ya lo lihat main game tuh ya, main game terus, main handphone terus. Nah kadang kita waktu kecil mungkin juga funnya lain dengan yang sekarang. Tapi berikan waktu. Yang penting ada satu keseimbangan. Kalau enggak problem, ya. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan. Ya, Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi firman ini mengatakan kalau kita mau mengasihi Tuhan, hati kita harus segenap. Jiwa kita harus segenap. Kalau hati kita hancur, jiwa kita terluka, bisa nggak kita bisa mengasihi Tuhan dengan benar? Jadi korelasinya antara masalah emosi dengan masalah kedewasaan. Ya, di gereja kelihatannya pelayanan, sibuk, aktif, tapi hatinya penuh kemarahan, kebencian. Itu nggak akan benar-benar dia bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Jadi kalau saya ditanya, apa sih kaitannya antara kedewasaan rohani dengan kesehatan mental? Sangat berkaitan sekali. Ya, jadi jangan pikir bahwa emosi itu salah. Jangan emosian dong. Nah, itu kan kata-kata yang harus dihilangkan. Ya benar nggak serius? Jangan emosi dong. Emosi itu dari Tuhan. Kok bisa? Ya Allah aja punya emosi. Ya kalau kita lihat ini saya akan bahas ya. Yang penting Allah punya emosi. Allah ada di dalam perjanjian lama ya. Tanya di sini sama Pak Petrus sama Pak ya. Kan lebih jauh mengerti bahwa emosi kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah.
Yesus pun punya emosi, ada marah, ada sedih. Jadi it's okay. Ya, terima emosi itu sebagai bagian dalam hidup kita. Ya, di dalam Alkitab coba lihat. Ini Daud ini orang yang diurapi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh tuh sangat dekat sama Tuhan. Tapi di Mazmur dia katakan apa? Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Nggak sinkron kan? Benar nggak? Ini menunjukkan satu kesehatan mental. Ada saatnya Daud itu merasakan Tuhan itu kok nggak sayang sama dia. Ya, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Bayangkan kalau tokoh Alkitab aja boleh seperti ini, kenapa kita nggak boleh? Nabi Elia ya, pengen mati. Nabi loh. It's okay, depresi. Ya, Musa juga sangat marah dan sebagainya. Ya kalau saya bukakan, waduh banyak sebenarnya masalah-masalah emosi yang dinyatakan dalam Alkitab. Jadi mulai sekarang kita jangan merasa bersalah. Yang penting jangan dikubur, jangan diledakkan. Ya, kan diledakkan menyakiti orang, dikubur merugikan diri sendiri. Diekspresikan. Nanti kita akan belajar. Ya. Nah, biasanya orang itu menolak. Ya, kalau bicara emosi, enggak, aku nggak kayak gitu, denial. Atau yang kedua, dipendam tadi, ya, karena jelek atau nggak bagus kalau cemas itu. Ya, atau diabaikan. Udah biarin aja, cemas, tapi udahlah nggak apa-apa. Ya, diledakkan ini tadi, dialihkan. Ya, jadi kalau kita cemas, makan yang banyak atau apa semua. Ya, sementara waktu boleh mengalihkan, tapi nggak menyembuhkan. Yang keenam, melogikakan. Nah, ini merasionalisasikan. Ya, pada saat kita dulu mengingat misalnya orang tua kita memperlakukan kita menyakitkan, kita langsung rasionalisasikan. Iya kan, orang tua saya lakukan itu kan demi kebaikan kita. Makanya aku sekarang bisa seperti sekarang karena orang tua saya lakukan seperti itu. Betul nggak? Betul. Tapi poinnya ada yang miss, bahwa dia tidak pernah merasakan dulu. Iya, saya tuh dulu tuh sedih sekali loh waktu papa saya lakukan ini. Saya tuh marah sekali waktu mama saya tuh pilih kasih sama saya. Saya tuh dulu merasa begini. Nah, itunya yang harus dirasakan dulu, baru logikanya masuk. Jangan perasaan kita langsung ditutup oleh logika. Ini yang menjadi tidak sehat. Atau tadi ya, dirohanisasikan. Kita sebagai orang Kristen selalu pakai rohanisasi. Pada saat sedih, kecewa, ya tadi pakai ayat langsung. Ya. Ini saya tanya, saya kasih ilustrasi secara begini ya. Misalnya Anda punya anak nih, 5 tahun. Kalau perempuan misalnya punya boneka yang ini, lelaki mungkin punya mainannya ya. Misalnya satu kali Anda mau ajak dia, ayo kita keluar. Terus anaknya lagi, cepat keluar, mau ikut. Ngajak kan, dia sambil gendong mainannya, kesukaannya. Lalu Anda cepat begitu, tiba-tiba nyebrang jalan, si mainannya jatuh dan istilahnya itu hancur, tergilas. Apa yang bakal dilakukan oleh anak itu? Nangis. Nah, saya tanya sama Anda orang tua, kalau anak Anda nangis waktu mainannya hancur begitu, apa yang akan Anda katakan? Hah? Apa? Nanti beli lagi, udah jangan nangis ya. Nanti dibeli lagi, apa lagi kira-kira? Hah? Relain aja, udah buntut, udah 5 tahun, nanti papa beliin yang bagus lagi. Apa lagi reaksinya? Dimarahin. Tuh kan dari tadi makanya jangan dibawa. Makanya sekarang dibawa jadi disalahin lagi, udah kayak gitu. Apa lagi? Ini pengalaman semua soalnya orang tua. Hah? Apa yang Anda lakukan? Katakan sama anak Anda kalau kayak gitu. Sudah kehendak Tuhan. Nah, ini semua sudah waktunya Tuhan. Tuhan akan berikan sesuatu yang lebih baik lagi. Betul nggak? Ya. Nah, sebenarnya tuh apa sih yang dibutuhkan oleh anak? Kenapa dia nangis? Hah? Kehilangan.
mau bonekanya butut, usang, mainannya udah ini, tapi itu kehilangan sesuatu. Nah, jadi Anda sebagai orang tua jangan kasih solusi, jangan kasih rasio, jangan kasih rohani. Tapi yang dibutuhkan adalah peluk anak Anda. Kamu sedih ya? Iya, itu mah ya. Pasti kamu sedih, pasti kamu marah ya. Nah, itulah yang harus dilakukan. Baru anak itu udah menerima ini, oke. Sekarang kamu gimana next? Ya beliin yang baru, oke. Nah, itu baru solusi. Tapi seringkali kita langsung tutup, ya. Emosi anak, udah jangan nangis. Nanti beliin lagi yang baru, 2. Artinya kita tidak pernah mengizinkan anak untuk mengekspresikan emosinya. Kesalahannya cuma di situ. Mau beliin lagi itu sesuatu yang baik, tapi itu sebenarnya solusi terakhir. Accept dulu perasaannya, accept dulu feelingnya, emosinya. Maka anak itu akan merasa, aduh kamu tuh ngerti. Nggak dibeliin pun mungkin nggak apa-apa. Ya, saya nanya begini karena saya juga begitu dulu. Langsung solusi kita ini. Ya, jadi mulai hari ini apa yang anak Anda misal lagi nangis, ya, udah jangan nangis. Belum apa kita nggak ngerti kenapa dia nangis, udah disuruh jangan. Kenapa kamu nangis, nak? Kamu sedih karena apa? Itu yang benar-benar bagus. Ya. Nah, jadi ini cara mengekspresikan. Tadi kan ada gimana sih caranya mengekspresikan emosi, menstabilkan emosi, ya. Satu adalah dengan cara yang pasif, kedua yang agresif. Pasif itu gimana? Dikubur, ya. Satu dikubur, kedua diledakkan. Yang ketiga asertif. Nah, ini yang perlu kita belajar. Ya. Yang keempat pasif agresif. Jadi kalau kita bicara seperti ini, ya. Orang yang pasif itu seperti ini, ya. Kalau pasif itu artinya saya merasa akan loose dan orang lain yang dulu. Jadi Anda diapain sama orang lain juga, ya terimalah. Ya. Kan kita orang Kristen harus mengasihi. Mengasihi itu bukan cuma menerima, ya. Mengasihi itu adalah kita menerima dan sukacita. Tapi kalau menerima karena kepaksa itu bukan menerima, ya, pasif. Yang kedua ini agresif. Agresif satu win satu lose. Kalau asertif itu adalah saya mengeluarkan apa yang saya rasakan dan tidak melukai orang lain. Jadi seperti tadi, ya, kalau marah, it's okay marah. Tapi jangan marah. Kenapa sih kamu tuh kurang ajar? Kenapa sih kamu tuh malas? Kenapa sih kamu tuh tidak bertanggung jawab? Kalau kita marahin sama anak, kan itu menyerang. Ya, anak mungkin merasa sakit hati atau tidak terima, apalagi anak remaja. Tapi kalau kita katakan secara asertif, ya, papa mama tuh kepengen sekali kamu tuh bisa lebih rajin. Papa mama tuh kepengen sekali kalau kamu tuh bisa lebih rumit. Nah, itu asertif. Ya, kita ngomong message-nya dan anak itu juga bisa mendapatkan message itu. Kalau pasif agresif itu gabungan dari agresif dan pasif. Ya. Jadi pasif agresif kelihatannya pasif, tapi agresif di dalamnya. Suami istri misalnya berantem, ya. Istrinya pasif agresif. Kenapa kamu marah? Enggak marah. Siapa yang marah? Terus kenapa kok diem aja? Ya tahu sendiri aja. Masa nggak tahu aku marah? Itu tipikal kayak itu. Jadi kelihatannya ngalah tapi menunjukkan sikapnya tidak baik. Ya, jadi kita harus belajar yang mana asertif. Asertif itu keluarkan dengan mengalir. Jangan meledak, jangan disumbat. Itu inti. Saya merasa titik-titik ketika kamu lakukan ini. Nah, itu kuncinya kalau asertif itu. Saya merasa terganggu sekali, ya, ketika kamu ngomongin saya kemarin dalam hati itu. Ya, jangan lakukan itu lagi. Nah, itu asertif. Kalau agresif, kenapa kamu kemarin ngomongin aku di meeting? Emangnya, wah. Atau diam tuh pokoknya ketemu dia saya
Ya, dia duduk di sana, saya duduk di sini. Nah itu pasif. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Ya, jadi kalau orang pasif itu ujungnya ekstrimnya bunuh diri. Kalau agresif ujungnya apa? Bunuh orang. Betul itu. Nah, jadi sekarang kita bicara masuk kepada kesehatan mental yang baik itu gimana caranya? Ya, ini kan dalam konteks bagaimana nih merawat kesehatan mental. Yang pertama, sadar dulu, aware dulu apa sih yang terjadi di rumah ini. Ya, mampu mengenal emosinya. Tadi kan udah belajar ya. Saya ini marah, saya ini sedih, saya ini apa. Baru yang kedua, ekspresikan dengan perasaan yang positif dan negatifnya. Jadi contohnya begini. Ini suami istri misalnya ya. Ada suami istri misalnya kalau jalan di mall atau di mana, istri pengennya gimana? Digandeng ya, benar nggak? Tapi kebanyakan suami gandeng nggak? Nah ini kan satu problem ya. Istri pengennya digandeng, suami nggak ngegandeng, ya. Jadi caranya gimana nih kalau bisa mengekspresikan dengan jadi gini, itu kan hal yang negatif ya, betul nggak? Bagaimana Anda bisa mengekspresikan hal yang negatif dengan cara yang positif? Kalau yang negatif gampang. Kamu tuh kenapa sih jalan kayak baris saja di depan? Gitu kan. Kamu tuh kenapa sih? Kok nggak bertanggung jawab? Kamu tuh kenapa sih? Nggak. Kamu tuh kenapa sih? Itu yang menyerang tadi. Betul nggak? Dan negatif. Kira-kira para suami kalau digituin langsung berubah nggak? Saya tanya, berubah nggak kalau digituin sama istri? Hah? Enggak, biasanya tambah sengaja. Karena pada dasarnya cowok tuh nggak mau diatur, gengsi, egonya tinggi, ya. Tapi kalau Anda gunakan kreativitas ya, ini para istri ya, coba ngomong, Wah, aku tuh kepengen sekali kalau jalan di mall tuh kamu gendong aku merasa happy. Itu luluh loh, laki-laki tuh bisa nggak? Aku tuh akan senang sekali kalau kamu tuh gendong aku. Coba praktekin mulai hari ini, ya. Kalau Anda udah mau ngomong, kamu tuh males ya. Saya tuh kepengen sekali kamu tuh lebih rajin. Nah, itu. Jadi positifnya yang di ini kan. Nah para pria itu biasanya tuh lebih pengen nunjukin, ya. Pak, aku bahagia sekali ya kalau papa tuh bisa begini. Daripada kamu tuh kenapa sih? Aku tuh nggak suka ya kamu begini. Nah itu biasanya ya kalaupun diikutin tadi sementara balik lagi. Ya baru setelah mampu mengenal mampu tahu bisa mengekspresikan dan terampil bagaimana saya bisa mengelolanya. Ya karena capek loh sebenarnya kalau misalnya kita marah meledak itu capek. Marah pasif juga batin, ya. Jadi kita harus benar-benar bisa mengalir. Nah, sekarang kita masuk kepada tanda-tanda keluarga yang sehat. Anda keluarga sehat nggak di rumah? Secara mental ya, bukan fisik. Sehat nggak? Hah? Coba tandanya apa? Saya tanya. Apa kira-kira tanda-tanda keluarga yang sehat ini secara emosional ya, secara emosi? Apa tandanya keluarga yang sehat secara emosional? Ada komunikasi. Ada komunikasi. Sekarang komunikasi itu ada besar, kayak gimana gitu komunikasi itu ya? Kadang-kadang suka saya bilang ini, kamu gimana komunikasi sama? Oh, kami tuh bagus sekali komunikasinya. Pokoknya setiap saya pulang kerja, saya ceritakan ya, saya tadi kemana, ketemu sama siapa, gitu. Terus istrinya juga bilang, oh ya tadi aku juga masak ini, tadi. Saya bilang, itu bukan komunikasi, itu laporan pendidikan. Ya, komunikasi itu bukan ngomong, more than that. Ya, bisa berkomunikasi itu saya bisa menyatakan apa yang saya khawatirkan, apa yang saya harapkan, apa yang saya benar-benar impikan.
Apa yang benar-benar saya struggle saat ini, saya bisa ceritakan dengan rasa aman dan nyaman. Itu komunikasi. Kadang-kadang komunikasi yang baik itu tanpa kata-kata. Ya, lihat suaminya begini, udah tahu istrinya maunya apa. Ya, oke. Masuk kepada tanda-tanda. Yang pertama, ya, ada nggak rasa kangen kalau udah seminggu nggak ketemu? Ada? Ya, suami tugas keluar kota atau istri ada pelayanan kemana? Ya, udah seminggu, 2 minggu, aduh puji Tuhan, haleluya. Jujur ada loh yang kayak gitu, ya. Aduh, saya tuh seneng sekali kalau suami saya ada di luar kota tuh, rasanya di rumah nggak ada pressure lagi, ya. Jadi boro-boro kangen, ya. Tapi kalau Anda terpisah sekian lama, Anda merasakan aduh ada yang kurang, kayak pengen ketemu, pengen ngobrol. Berarti itu tanda masih keluarga yang sehat, ya. Jadi berapa orang nih yang punya miss you gini? Oke, yang kedua apa? Kalau nggak bisa jawab itu nggak sehat. Atau nggak mau ngomong, apa kira-kira keluarga yang sehat secara emosional? Ya ada rasa kangen kan, benar kan? Artinya masih saling mencintai, meskipun bukan berarti apa nggak ada konflik, tapi tetap aduh kalau udah seminggu, sebulan apalagi nggak ketemu tuh ada rasa ya kangen. Yang kedua apa? Peduli, ya, saling bisa berbagi. Saya tahu apa yang dirasakan oleh pasangan saya. Pasangan saya tahu apa yang menjadi kekhawatiran saya. Nah ini caring and sharing, ya. Jadi misalnya kalau suami istri ya, kan mungkin aja beda dunianya. Suami cerita, ya aku di kantor tuh tadi begini. Ya kamu tahu lah itu urusan kamu, aku nggak ngerti. Itu nggak peduli, ya. Meskipun nggak ngerti, ya. Sebenarnya suami istri itu yang dibutuhkan tuh bukan jawaban, tapi apa? Telinga. Nah saya sering konflik sama istri saya dulu tuh gara-gara dia mau sharing, tapi saya tidak mau mengerti. Misalnya yang simple, aduh tadi tuh pembantu tuh ya, maaf ya bodoh banget sih. Terus saja kalau kesalahan gitu, dia cerita komplain tentang pembantu misalnya. Nah saya baru dengar sebagiannya udah langsung komentar, ya udah keluarin aja pembantunya, banyak. Saya pikir itu solusi yang baik kan, dia nggak mau marah. Maksudnya bukan begitu. Nah kita para pria nih khususnya ya, kita listening to apa? Untuk supaya apa kita mendengarkan kan? To solve atau listen to respond. Padahal yang dibutuhkan istri adalah listen to understand. Aku cuma mau ngomong aja kok, kamu dengerin aja. Ya jadi ini tipsnya sekarang para istri ya. Kalau Anda mau ngomong sama suami, caranya gini. Aku mau sharing sama kamu ya, tapi jangan komentar ya. Benar lah, itu yang harus dilatih. Karena kalau enggak otomatis pria akan langsung ngasih solusi atau motong. Baru ngomong sedikit, ya udah gitu aja, gitu. Benar nggak Bu? Ya, saya dengan istri ngalamin soalnya. Jadi istri saya sekarang kalau mau ngomong, dia udah tahu saya pasti biasanya ini namanya kita kalau laki-laki di tempat kerja itu kan orang datang ke kita kan nanya solusi. Pak ini gimana Pak gini. Nah kita tuh otaknya tuh udah tahu kalau ada orang cerita masalah, mindsetnya adalah solusi. Nah di rumah sebenarnya kebanyakan istri itu bukan pengen solusi, karena istri Anda juga pada pintar sebenarnya. Tapi yang dibutuhkan tuh sharing aja. Dia share. Ya, jadi tolong kalau mau ngomong sama suami, aku mau sharing, tapi tolong jangan komentarin. Kecuali kalau istri Anda nanya, harusnya gimana sih Pak? Nah, baru kita kasih solusi. Ya, yang ketiga apa? Bangga. Udah dapat kontekannya. Bangga tuh gimana? Ini gampang aja.
Anda di gereja ya, kan para istri suka ngobrol sama istri ya, suami sama suami, benar nggak? Nah seringkali Anda kalau ketemu sama teman itu ngomong hal yang positif, yang negatif tentang pasangan. Kalau Anda bilang, aduh aku bersyukur ya suami saya tuh gini. Aku tuh benar-benar baru mengerti, benar hebat loh so istri saya tuh. Itu bangga. Jangan kalau ketemu tuh, aduh cerewet banget tuh istri saya tuh. Aduh suami saya tuh sekarang tuh tidak bertanggung jawab. Nah itu berarti tidak ada lagi kebanggaan. Yang ada adalah kekesalan. Jadi coba ini dipupuk ya, rasa kangen, caring, proud, dan yang terakhir apa? Ini saya nggak akan keluarin tadi. Apa kira-kira ini lebih simpel lagi supaya Anda tahu bahwa sebenarnya di rumah itu tuh sehat loh kita ini. Apa? Hah? Apresiasi ya, mungkin masuk ke sini ya. Apresiasi itu ini ya. Saya bisa menghargai. Nah biasa kalau saya menghargai saya juga bisa cerita sama orang. Apalagi? Hah? Bersyukur ya. Bersyukur juga sama ya. Apalagi? Apa? Perhatian, pengertian, mungkin sama ya di peduli atau ini masuk. Ini yang paling gampang ini nih. Gak usah muluk-muluk. Kalau Anda ya baru nyampe di rumah udah mikirin mau ke gereja pelayanan. Ya baru ada rumah ada tugas apa gitu ya. Kita bisa rasakan loh, betah nggak sih di rumah itu? Ya, rumah itu kita kalau ada di rumah tuh feel home atau feel hell? Ya, ini memang sesuatu yang kita coba lihat tanda-tanda ini, ya, bahwa memang ya kesehatan mental itu tidak bisa otomatis terjadi. Sama seperti Anda punya tubuh, bisa nggak tiba-tiba terus sehat gitu? Kan nggak bisa. Jadi makanya ya kita lihat di sini bahwa kita perlu benar-benar ya mendapatkan 4 ini supaya Mazmur 133 ayat 1 dan 3 alangkah kesanalah berkat Tuhan dilimpahkan kepada ahli rukun. Rukun itu bukan nggak ada konflik ya, tapi ada tanda-tanda ini yang Anda bisa rasakan di rumah. Oke? Nah sekarang bagaimana cara merawatnya? Bagaimana nih cara merawat supaya sehat tadi ya? Jadi kalau badan supaya sehat, cara merawatnya gimana? Salah satunya makanan, betul nggak? Nah ini makanya saya tulis, saya identikan supaya Anda lebih ngerti. Pakai 4 sehat, 5 sempurna. Nah demikian pula dengan kesehatan mental ya. Coba kita lihat 4 sehat 5 sempurnanya untuk kesehatan mental itu gimana? Ya, saya kasih 4 sehat itu B ya. Yang pertama B-nya itu apa? Harus ada batas. Harus ada boundary ya. Yang kedua adalah bisa ngomong, bisa sharing, bisa curhat. Yang ketiga ya, ada berantemnya. Jadi keluarga yang sehat secara mental bukan berarti nggak ada konflik, ya. Tapi poinnya adalah kita bisa mengelola konflik dengan cara yang sehat. Baru yang keempat adalah bersama, ada family time. Nah inilah 4 sehatnya, ya. Baru yang kelimanya adalah ini yang sempurna adalah punya relasi pribadi dengan Tuhan. Kalau Anda bisa merawat 4 sehat 5 sempurna ini, ya. Anda pasti akan punya kesehatan mental yang baik, ya, 5 sempurna. Oke, yang dimaksud dengan batas-batas itu apa? Boundaries itu. Seringkali kalau kita bicara soal kedekatan secara mental, itu bukan berarti nggak ada batasannya. Ya, dalam keluarga, saya dulu ngerasa, ya, saya dengan istri saya itu keluarga besar. Saya 7 bersaudara, istri saya 9 bersaudara. Dulu kita merasa keluarga kita tuh sehat, kompak. Wah, kayaknya tuh benar-benar tuh sangat dekat sekali. Tapi ternyata baru menyadari bahwa nggak sehat.
karena nggak ada batasannya. Jadi semua harus tahu, semua harus lapor. Jadi kalau ada keponakan baru mau pacaran aja, itu uncle, auntie, semua oma-oma turun tangan semua interogasi. Beneran, ya. Kalau misalnya ada apa-apa, wah ikut campur. Jangan gini, kenapa mesti begitu? Harus begini, harus begitu. Nah ini berarti keluarga yang sebenarnya tuh dekat ya, tapi tidak ada batas atau boundary. Ya, relasi yang intim itu tetap harus ada batas, meskipun suami istri ya. Kadang-kadang ya, Anda perlu memberikan space, ruang kepada pasangan untuk mungkin sementara nggak cerita sama Anda. Bukan berarti sengaja menyembunyikan, bukan. Ya, ada hal-hal yang kadang terlalu sensitif untuk diceritakan, Anda harus bisa terima bahwa itu ada satu boundary. Nah, apalagi ini terhadap anak ya. Anak tuh waktu Anda masih kecil mungkin bisa semua cerita. Begitu remaja, mereka biasa punya privacy. Dan itu jangan jadi problem buat Bapak. Tuh kan sekarang nggak cerita tuh sama papa mama, dimarahin, ya. Yang kedua adalah ini yang saya dengan MS itu adalah nggak ada batasannya. Udah nyampur lah, kayak mashed potato itu kan udah nggak ada ininya. MS itu keluarnya kayak gitu. Wah siapa bisa ngomong kemana gitu ya. Nah ini yang nggak sehat. Kalau disengage itu adalah yang disengage itu adalah lepas, tidak peduli, saling nggak mau tahu, saling cuek. Ini juga nggak benar. Jadi ini batasan yang terlalu rigid, ini yang tidak ada batasannya. Nah yang sehat itu kita supaya harus ada satu privacy, harus ada juga sesuatu yang memang bisa nah, ini bicara lagi dengan family structure. Anak ya nggak perlu tahu orang tua semua berantem karena apa. Nah banyak orang tua yang sebenarnya juga menginikan batas-batas. Contoh, kalau Anda suami istri berantem, ya cari bala bantuannya kemana? Ke siapa ceritanya? Ke anak. Tuh papa kamu tuh ya, mama kamu tuh yang ini. Nah ini yang seringkali berarti Anda tidak punya batasan, nggak punya boundary. Intim kelihatannya, tapi itu nggak sehat. Masalah orang tua suami istri ribut gimana, itu jangan kita cari ini kan ke anak. Saya merasa ya, saya dulu nggak dekat sama papa saya ya. Tapi saya baru merasakan ya bahwa sebenarnya ada peranan mama saya. Mama saya tuh kalau lagi berantem, lagi apa sama papa saya, pasti sharing ke anak-anaknya. Papa kamu tuh males tuh, jam segini coba belum bangun. Papa kamu tuh yang memang orangnya begini, egois. Nah, itu tuh ternyata berdampak bahwa kita yang tidak apa-apa jadi ikut nggak suka. Ya, jadi sekali lagi jangan tanpa sadar Anda ceritakan keburukan pasangan Anda sama anak. Apalagi misalnya anaknya udah rada dewasa ya, kita kayaknya tuh mau cari support. Senang kalau ya sih yang papa tuh kayak gitu tuh orangnya tuh. Ya tuh mama tuh memang kayak gitu. Nah ini sebenarnya sesuatu yang tidak baik. Harus ada boundary antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak. Kalau anak-anak Anda berantem, Anda sebagai orang tua gimana? Biasanya jadi hakim. Langsung ya dicari siapa yang benar siapa salah. Ada waktunya biarin anak-anak itu berantem dan beresin sendiri. Karena kalau Anda sebagai orang tua, anak Anda lagi berantem, kemudian coba menengahi, Anda tetap disalahin. Tuh kan mama pilih kasih, lebih menangin ini, lebih bela ini, benar nggak? Jadi susah. Ada kalanya kita tuh harus ada batasannya. Masalah anak berantem gimana? Waktu berantem biarin aja dulu. Nah nanti kalau udah beres baru kita coba kasih. Kenapa kamu tadi berantem? Ya, jadi ini lebih masuk. Pas saat berantem jangan langsung dipisah terus gimana, kecuali itu sesuatu yang kekerasan ya, beda lagi. Tapi kalau berantem gimana biarin. Karena itu anak belajar untuk bisa berkonflik. Nah nanti kita tinggal ajarin caranya gimana. Ya, yang kedua tadi bisa ngomong itu adalah communication tadi ya. Communication itu adalah saya bisa nyaman dan aman kalau ngomong itu.
Anda kalau ngomong sama pasangan aman nggak? Nyaman nggak? Atau kalau baru ngomong sedikit tadi udah dipotong, baru ngomong sebentar udah dikoreksi, itu nggak akan bisa merasa aman dan nyaman. Terus nyambung, ya kalau komunikasi itu nyambung tuh kayak gimana? Kayaknya nggak perlu diatur ya, nggak perlu mikir-mikir mau ngomong apa gitu, ya, alir aja, nyambung, menjadi diri sendiri. Dalam komunikasi salah satu ciri yang baik adalah saya kalau ngomong itu jadi diri sendiri, atau saya harus menyenangkan pasangan cara ngomong saya itu. Harus selalu begini, harus selalu begitu. Terbuka dan jujur, ya, dan tadi memvalidasi perasaan. Saya jujur banyak belajar dengan istri saya soal ini, karena saya nggak pernah dapat dari dulu dari orang tua. Jadi kalau ada satu ekspresi ngomongin marah, sedih apa, kita langsung kasih komentar. Belajar untuk memvalidasi. Kamu kayaknya lagi cemas ya. Jadi kamu lagi takut sekarang ini. Kamu lagi ini. Itu validasi. Ya. Jadi tanpa memberikan solusi pun kalau Anda coba ya ke pasangan itu memvalidasi apa yang dirasakan. Misalkan anak lah misalkan ya, anak marah tuh gimana saya memvalidasinya? Bayangkan misalkan Anda lagi duduk di ruang tamu ya, terus anak Anda yang remaja, yang udah pemuda datang ya, terus Anda say hai, terus anak Anda nggak lihat, masuk ke kamar, di dalam gitu ya, kira-kira Anda akan gimana? Hadapin anak yang kayak gitu? Hah? Langsung di ini lagi ya, langsung gebrak-gebruk lebih keras lagi. Betul nggak? Suka nggak dengan perilaku anak kayak gitu? Nggak suka, nggak ada orang tua yang suka. Tapi kita langsung koreksi kan. Kenapa kamu banting-banting pintu? Kurang ajar ya, nggak sopan. Wah gitu kan. Jadi yang kita koreksi, kira-kira anaknya langsung ini nggak? Biasa tambah marah, ya. Nah, yang dimaksud dengan validasi itu validasi perasaan, bukan validasi perilaku. Tapi Anda bisa masuk ke kamarnya nih, ya. Kamu lagi marah ya? Iya. Apa yang bikin kamu marah? Ya tadi aku diputusin sama pacarku tuh tiba-tiba, misalnya gitu kan. Atau aku tadi di mana? Ya itu sulit. Apa ngerti? Kalau kamu lagi marah, kamu lagi sebel, lagi kesel, ya. Tapi tolong lain kali ya, kalau kamu marah, it's okay. Tapi jangan banting pintu kayak gitu, Bapak gak suka. Kira-kira anaknya malu lah. Ya, jadi maksudnya memvalidasi itu bukan membenarkan tindakan, tapi kita mengerti apa yang dirasakan. Jadi jangan langsung koreksi tindakannya. Tapi apa sih di balik tindakan behavior itu tuh feelingnya apa? Kamu lagi kesel ya? Kamu kelihatannya marah sekali. Kamu kelihatannya kecewa sekali. Apa yang terjadi? Nah itu artinya kita memvalidasi. Memvalidasi itu bukan menyetujui loh, tapi mengerti, menerima. Ini penting sekali loh cara untuk merawat kesehatan mental yang paling utama dalam hal validasi. Ya, suami istri juga sama. Coba kalau lagi gimana, jangan, saya dengan istri juga suka gitu. Kenapa sih kamu nadanya tinggi? Wah, dia tambah marah lagi. Atau kan istri saya tuh kalau dia cemas nadanya tinggi. Saya dari dulu lihat papa saya nada tinggi itu paling gak suka. Jadi kalau dia nada tinggi, saya marah. Dan istri saya begitu saya marah, tambah cemas, tambah nada tinggi, jadi muter. Dia tambah nada tinggi, saya tambah marah, dia tambah cemas, tambah nada tinggi, begitu. Jadi kita fokus kepada perilakunya. Tapi kalau belajar misalnya dia lagi nada, kamu lagi cemas ya? Lagi khawatir apa sih? Nah itu kan masuk ke perasaannya. Meskipun saya nggak suka dengan perilakunya, tapi saya harus memvalidasi perasaannya. Baru dia akan bisa berubah. Ya sama dengan tadi yang anak kecil tadi, boneka yang tadi jatuh itu. Begitu dia divalidasi perasaannya, ya dia akan merasa benar-benar tuh mengerti dan disayang. Ya, kedua, jadi perasaan lebih penting daripada fakta atau data.
Perasaan lebih penting daripada perilaku, ya, dan kata-kata. Oke. Yang ketiga, berantem. Nah, ini dalam hal konflik, ya. Ini satu topik tersendiri. Seringkali orang Kristen merasa konflik itu tuh nggak bagus, ya. Tapi konflik itu adalah normal dan perlu dalam keluarga itu, ya. Jadi penyebab konflik tadi kita udah bicara, ya. Kenapa orang itu bisa konflik? Kayak tadi yang skenario saya berantem dengan istri saya, penyebabnya apa? Bukan perbedaan, tapi hati yang terluka. Saya dengan istri saya beda sekali tadi, ya. Saya misalkan kayak makan, hobinya sayur daging aliran merah. Istri saya aliran hijau. Sayuran, buah-buahan. Beda kan? Konflik nggak? Ya? Perbedaan saya suka daging dan istri saya suka sayuran, itu harus menyebabkan konflik nggak? Dulu iya. Ya. Nah, sebenarnya menyebabkan konflik itu bukan buah dan daging. Tapi saya bilangnya gini, kamu tuh yang makan tuh sayuran aja, ya kayak kambing aja makan. Terus istri saya nggak mau terima kan, kamu makan daging terus, kanker tahu nggak, cepat mati. Nah, itu penyebab konflik itu bukan sayuran dan daging, tapi hati yang terluka. Dari perbedaan itu saya ngerasa saya lebih benar daripada dia, dan dia lebih benar daripada saya. Ya, jadi sekali lagi, coba kalau Anda konflik, ya, jangan mikir karena saya beda. Saya dan istri bedanya banyak sekali, dan kita udah 28 tahun menikah, sampai hari ini perbedaan itu masih ada. Tapi persepsinya sudah berbeda. Ya dulu konflik sekali, sekarang kita kalaupun konflik ngerti apa menyebabkan konflik itu. Ya, jadi Anda perlu belajar tentang manajemen konflik. Ya. Berikan dalam konflik itu tuh anugerah dan pengampunan. Seringkali, ya, dalam konteks suami istri itu sulit sekali mengampuni, sulit sekali menerima, betul nggak? Karena ngerasa, aduh, apalagi kalau udah sampai tahap ini, dia tuh udah nggak layak untuk saya cintai lagi, dia tuh udah nggak layak untuk saya hormati lagi. Ya, tapi disinilah sebenarnya kuncinya. Kalau Anda dalam taraf begitu, anugerah dan pengampunan. Sama seperti kita juga berdosa, ya. Kita layak nggak sih diselamatkan? Nggak layak. Tapi Tuhan berikan kepada kita anugerah dan pengampunan, sehingga bukan karena saya hebat, bukan karena saya bagus, tapi saya dilayakkan. Nah, dalam suami istri kita berdua kalau udah mentok, ya, oke, sorry, I give you grace. You give me grace, and we start all over again. Gak perlu semua dibahas terlalu tuntas siapa benar siapa salah, karena itu tuh susah. Ya, semua orang juga merasa saya yang benar, kamu yang salah. Nah, dalam hal seperti ini biasanya nggak ada titik temu. Ya udah, kalau gitu sorry, aku telah melukai kamu. Ya, kita memulai sesuatu yang baru. Kesepakatan suami istri ini merupakan satu dasar. Apalagi terhadap anak. Kalau mama bilang A, papa bilang B, itu menimbulkan kebingungan buat anak. Yang kedua, ya, ada favoritism. Anak tuh pinter sekali di zaman sekarang tuh, dia tahu, ya, harus ke mama, harus ke papa. Ya, jadi kalau memang ada ketidaksepakatan, jangan di depan anak-anak. Oke, ya, nanti mama diskusi dulu sama papa, ya. Jangan begini. Mah ini, tuh tanya papa kamu. Nanti papa udah tanya papanya boleh. Udah bilang sama papa boleh. Nggak boleh. Katanya suruh tanya papa, udah papanya bilang boleh, nggak boleh. Ini kan membingungkan anak kayak gini. Kalau nggak yakin, mah bolehnya. Oke, nanti papa diskusi dulu sama mama. Ya, diskusi. Jangan sekali-kali menimbulkan ketidaksepakatan di dalam, ini membingungkan. Ya. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, ya. Coba tolong baca supaya Mbak ini. Ibrani 12 ayat 14, bisa tolong Mbak bacain. Satu orang bisa bacain Ibrani 12 ayat 14.
12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, ayat ini seringkali dipakai alasan untuk supaya tidak konflik. Karena berusahalah untuk hidup damai dan kejarlah kekudusan. Berarti kita orang Kristen boleh nggak konflik? Nggak boleh, karena harus berusaha hidup damai. Nah ini yang kita perlu mengerti, bahwa konteksnya dalam Ibranian bukan berarti kita nggak boleh konflik, tapi kita harus konflik yang baik, yang sehat, sehingga kita memperoleh kedamaian dan kita bisa melihat kekudusan Allah. Karena konflik yang baik, yang sehat itu tidak menyakitkan, tapi menyembuhkan, tapi mendidik, tapi memperbaiki relasi. Ya, itu poinnya. Yang keempat adalah, nah ini family time. Saya pikir ini sesuatu yang menjadi tantangan zaman sekarang ya. Karena balik lagi, waktu itu sangat-sangat sulit sekali. Ya, quality time, fun time, makan, main, nonton, ini yang dibutuhkan oleh anak-anak. Ya, Anda sekali, segimana sibuknya pun sebenarnya itu perlu sekali dilakukan. Spiritual time, ya, doa bersama, saat teduh bersama, ya, a good teamwork in happiness and crisis. Ya, jadi kita harus, kebersamaan itu bukan kebersamaan dalam fun aja, dalam kesusahan, dalam kesedihan bersama-sama. Ya, satu hal yang saya lihat ya, ada orang yang punya prinsip begini, papahnya tiba-tiba meninggal, suaminya meninggal, ya. Dan istrinya itu benar-benar tuh dia menjaga perasaannya, karena takut anak-anaknya tuh sedih. Jadi di depan anak-anaknya tidak kelihatan sedih. Anak-anaknya sama, dia nggak mau nangis di depan mamanya, takut mamanya tambah sedih. Jadi masing-masing berkabung sendiri-sendiri. Nah ini yang sebenarnya tuh juga masih bisa bilang, kalau misalnya kamu mau benar-benar punya, menangislah sekeluarga, berkabunglah bersama anak-anak. Loh, nanti dia tambah sedih. Justru harus sedih. Ya, kalau namanya kita kehilangan, bersedihlah, berkabunglah. Nanti setelah berkabung bersedih itu baru bisa keluar, baru sehat. Jangan ditahan. Ya, akhirnya dia coba, akhirnya mau nangis bersama itu, dan ternyata itu jadi prosesnya lebih cepat dalam perkabungan itu. Ya, jadi jangan menjaga perasaan seolah-olah balik lagi bersedih itu tuh negatif. Enggak. Ya, kalau bersedih memangnya real, kita jelas kehilangan seseorang yang dicintai, harus suruh nangis. Jangan ditahan-tahan nangis itu. Ya, mungkin jadi penyakit. Oke, jadi ini kira-kira tentang fun time ini. Saya pikir ya, seringkali kita lupa fun itu buat orang-orang tertentu itu wasting time. Betul nggak? Ya, ada cerita seorang ayah yang sangat sibuk sekali. Anak laki-lakinya kepengen sekali spend time sama papanya, tapi papanya sibuk sekali kerjanya. Minta-minta ya, sampai benar-benar tuh anaknya minta waktu, akhirnya papanya dikasih satu slot waktu setengah hari untuk mancing. Nah, akhirnya tiba dengan waktu yang ditentukan, ya, pagi-pagi mau mancing, gerimis, mendung. Papanya bilang, aduh, ya, udah cuacanya kayak gini, masa sih masih pergi mancing? Hampir nggak jadi. Anaknya bilang, nggak apa-apa, karena aku susah sekali dapat waktu papa. Ayo kita tetap aja pergi. Terus kebetulan udaranya lebih membaik ya, tapi tetap mendung. Akhirnya pergi mereka berdua mancing. Wah, anaknya happy sekali. Mancing di sana, ternyata satu ikan pun nggak dapat. Akhirnya menjelang pulang dapat ikan pun kecil sekali. Ya, aduh, aku sudah ngorbanin waktu ya, di meeting, di kantor aku udah tinggalin setengah hari, ajak main anak, ternyata juga kayak gini. Jadi dia tulis di diary-nya ya, bahwa aku sudah sacrifice waktu untuk anak, having fun, ternyata it's not fun.
ya, mendung, gerimis, dan tidak ada ikan satupun yang bisa kita dapatkan. Jadi kesimpulan, what a wasting day. Sangat berarti sekali. Jadi pernah satu kali setelah pulang ke Indonesia ditanya, apa sih pengalaman yang paling memorable di Amerika itu apa? Ya, maksudnya kan Amerikanya apa? Dia jawabnya apa? Main bola sama papi. Wah, itu saya dari situ belajar satu hal yang buat saya tuh nggak ada sesuatu yang berarti, tapi buat anak saya itu yang memorable. Playing together with them. Ya, jadi Anda sekali lagi jangan pikir apa yang Anda lakukan itu nggak penting, ya, tapi lakukanlah demi kepentingan anak Anda. Ya, mengenai intimate relationship ini, saya percaya jika hubungan pribadi Anda dengan Tuhan tidak baik, maka hubungan dengan anggota keluarga lainnya pun biasanya tidak baik. Jadi pada saat Anda tidak baik, coba cek, ya, my personal relationship with God itu seperti apa. Oke, itu aja mungkin yang saya sampaikan. Jadi yang pertama tadi, ya, batas-batas itu perlu, ya, punya boundary nggak di rumah itu, atau enmes semua jadi satu, atau pada cuek. Yang kedua adalah bisa ngomong, komunikasinya tadi. Ya, ciri yang utama adalah rasa aman dan nyaman. Belajar untuk listening aja, skill yang paling gampang. Jangan mendengarkan untuk menjawab, tapi mendengarkan untuk mengerti. Yang ketiga adalah berantem, konflik management. Jangan punya pemikiran berantem itu jelek, tapi saya mau berantem tuh dengan cara yang sehat, itu tadi tidak menyakiti, ya, tapi membuat lebih mengerti. Yang keempat, bersama, family time, dan yang kelima adalah bersekutu dengan Tuhan. Inilah 4 sehat dan 5 yang sempurna. Amin. Ya, itu aja. Terima kasih.